Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah adada khalqihi. Subhanallah ridho nafsihi. Subhanallah zinata arsihi. Subhanallah midada kalimatihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku tercinta, sahabat channel Inspirasi Bu Nurul. Gimana kabarnya saat ini? Mudah-mudahan sahabat senantiasa sehat walafiat, bahagia, dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Waktu terus berjalan. Tanpa terasa kita tinggal menghitung hari bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia akan datangnya bulan suci Ramadan. Bagaimana perasaan kita? Tentu kita sebagai seorang yang taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika sudah mendekati hari-hari dekat dengan bulan suci Ramadan, hati kita sudah berbunga-bunga, sangat bahagia. Karena apa? Beruntunglah orang-orang yang masih dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Karena apa? Tidak ada yang menjamin siapapun yang saat ini masih hidup bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan beberapa hari yang akan datang. Mungkin para sahabat bisa mengingat-ingat saudara-saudara atau teman-teman kita yang ternyata Ramadan tahun kemarin adalah Ramadan yang terakhir. Dan kita sampai di detik ini, kurang beberapa hari, kita mudah-mudahan, insya Allah, masih ditakdir oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Nah, beruntunglah juga bagi siapapun kita yang sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menyambut bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan ini. Nah, di sini ayo kita sama-sama mengingatkan, sama-sama saling belajar supaya kita bisa betul-betul memaksimalkan, bisa beribadah sebaik-baiknya, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya selama di bulan suci Ramadan. Nah, apa saja yang perlu kita persiapkan? Pertama, pasti hati kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur dan bersyukur ketika pada akhirnya kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Karena tidak semua orang akan bertemu kembali pada tahun ini dengan bulan suci Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Karena persiapan untuk kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan itu ada yang dipersiapkan para alim, para ulama sudah memberikan satu himbauan atau suatu mengkondisikan hati kita. Bahkan dengan sebuah doa lantunan yang sering dibaca di waktu 2 bulan sebelumnya, yaitu di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ketika kita berdoa supaya kita diberikan keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana waghfir lana dzunubana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban
dan pertemukanlah kami kembali dengan bulan suci Ramadan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian persiapan yang kedua adalah kita punya tekad yang kuat, berazam bahwa ya Allah, saya ingin, insya Allah saya akan betul-betul memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Karena saya merasa di tahun kemarin belum maksimal, masih begitu banyak kekurangan-kekurangan. Nah, ibarat bulan suci Ramadan adalah kita berkompetisi. Coba para sahabat lihat di masjid-masjid. Di awal-awal bulan suci Ramadan, semua berduyun-duyun datang ke masjid sampai tidak muat masjidnya, sampai meluber di luar. Nah, kemudian hari berjalan, semakin hari semakin akhirnya apa? Jamaah semakin maju. Bukan maju ibadahnya, tetapi jamaah semakin berkurang. Akhirnya soft-softnya ini semakin maju ke depan. Dalam arti ternyata diibaratkan kita berkompetisi, kita berjuang di bulan Ramadan ini, akhirnya gugur satu persatu. Siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Siapakah yang bisa bertahan untuk bisa istiqomah? Melazimkan, mengistiqomahkan, bisa berjamaah, sholat tarawih, bisa terus bertilawah Quran sampai bisa khatam. Mungkin bisa 1 kali, 2 kali, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, maka ayo sama-sama kita tata hati kita, tata niat kita, berazam betul-betul niat dari hati kita, ya Allah, saya ingin betul-betul memaksimalkan di bulan suci Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan ampunan bagi kami, ya Allah. Nah, terus berdoalah kepada Allah untuk senantiasa diberikan kekuatan untuk bisa memaksimalkan beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita beribadah, pasti kita butuh bekal. Nah, karena puasa bulan Ramadan ini sekali di dalam 1 tahun, mungkin kita kurang pengetahuan di dalam hal puasa. Ini saatnya kita belajar. Kita datangi para alim, para ulama, kita berdiskusi, kita minta nasihat, atau kita bertanya apapun yang belum kita paham. Nah, atau juga kita bisa membaca kitab-kitab. Nah, di sini ada kitab fikih, yaitu fikih wanita. Nah, kita bisa baca, kita bisa terus pelajari. Nah, nanti kalau ada yang tidak paham, nah kita bisa datang kepada para alim, para ulama. Nah, disinilah saatnya kita betul-betul menghargai waktu kita. Karena dengan kita landasi keilmuan, maka ibadah ini insya Allah ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah untuk memotivasi diri kita supaya kita betul-betul bisa membuktikan bahwa tekad kita yang kuat ini bisa kita wujudkan, maka kita harus punya target. Nah, apa target kita untuk bulan suci Ramadan tahun ini? Nah, barangkali para sahabat di hari lain, di luar bulan Ramadan, belum bisa menghatamkan 1 kali khataman Al-Quran, mungkin karena kesibukan atau hal-hal yang lain. Nah, alangkah bijaksananya, dan alangkah indahnya, dan alangkah berbahagianya jika pada bulan suci Ramadan ini kita bisa menghatamkan minimal 1 kali khataman Al-Quran. Karena kalau kita belajar dari sejarah para salafus soleh, Masya Allah, para salafus soleh bisa menghatamkan dalam 1 bulan, ada yang bisa khatam sekian kali, banyak kali. Nah, ada bahkan yang mungkin dalam 1 hari
begitu banyak yang dibacanya. Nah, sahabat-sahabatku juga di antara komunitas kita ada yang sudah terbiasa one day one juz, satu hari satu juz, sehingga satu bulan bisa khatam satu kali khataman, itu sudah terbiasa. Bahkan ada yang mungkin 2 kali karena satu hari bisa membaca 2 juz. Nah, bagi yang belum, ini menjadi motivasi bagi diri kita. Lihatlah ke atas dalam hal ibadah. Kenapa teman saya bisa? Kenapa saya tidak? Karena semua diberikan kesempatan yang sama. Dan kita yakin bahwa insya Allah di bulan Ramadan ini, kita ketika beribadah itu rasanya lebih ringan. Karena apa? Kita punya motivasi bahwa setiap amal ibadah di bulan Ramadan ini, pahalanya dilipat gandakan. Nah, ini terus kita tanamkan di dalam hati kita supaya kita punya target. Nah, mungkin kita bisa mentargetkan, ya Allah, saya ingin bulan Ramadan ini, tahun ini bisa menghatamkan 1 kali khataman Al-Quran. Syukur-syukur bisa lebih. Nah, atau bagi yang sudah terbiasa menghatamkan 1 kali khataman Al-Quran, bisa ditingkatkan lagi. Bisa 2 kali atau 3 kali, sesuai dengan kemampuan. Dan ada juga yang punya target, kita berangan-angan, kok selama ini sampai detik ini hafalan surat Al-Quran saya masih itu saja. Bahkan mungkin untuk juz amma pun belum mampu kita hafalkan. Nah, bagaimana kalau untuk Ramadan kali ini kita punya target, kita tuliskan, kita tanamkan di dalam hati kita, ya Allah, berikanlah kemudahan, berikanlah kami keringanan untuk bisa menambah hafalan saya. Mungkin kita bisa dimulai dari juz amma. Nah, mulai dari surat An-Naba, kemudian surat An-Nazi'at, terus turun. Nah, insya Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bahwa kalau kita punya tekad, kalau kita punya niat yang kuat, fa insya Allah, Allah akan memberikan jalan kepada diri kita. Nah, kemudian ada lagi persiapan yang perlu kita persiapkan adalah untuk kondisi fisik kita. Mohon kepada Allah, karena ketika kita beribadah dalam keadaan puasa, mungkin dalam beberapa hari sebelumnya masih tubuh beradaptasi. Tapi insya Allah, setelah masuk di minggu kedua dan berikutnya, kita sudah terbiasa, terkondisikan dalam keadaan puasa. Dan alangkah nikmatnya ketika kita bisa mengisi selama kita berpuasa ini dengan amaliyah ibadah. Banyak sekali amaliyah ibadah yang bisa kita lakukan. Nah, nanti di edisi berikutnya akan kita bahas apa saja ibadah yang bisa kita lakukan, karena nanti insya Allah setiap hari akan hadir channel Inspirasi Bu Nurul dengan kultum. Jadi secara singkat namun padat, dan insya Allah mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi kita semuanya, bagi semua sahabat, bagi semua yang sedang berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang soleh, yang beruntung, yang mendapatkan keberkahan dan keberuntungan di bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai